Belum buka ya teman-teman. Terus yang antri udah sebanyak itu. Ada obatnya ditunggu ya. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillah semua normal. Tapi saya berencana hamil itu dari umur 35 tahun ya. Terus mengenai biaya, karena biayanya nggak pakai BPJS, pakai umum. Ini halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ini saya sama Pak Su itu masih di sana. Mau itu teman-teman, mau ke puskesmas ya, periksa kehamilan dan sekalian USG ya. Ini bukunya saya taruh di sini. Nah ini karena jadwalnya ke puskesmas pagi ya, jadi Pak Su libur jualan dulu. Nanti jualannya nanti kalau kalau kita udah pulang dari puskesmas ya. Ini saya juga belum nyuci baju, GPMA-nya masih kosong. Oke lah, seperti apa nanti tonton video ini sampai kita sudah sampai ya di puskesmas Nusa Wungu tuh ya. Tapi puskesmasnya belum buka ya teman-teman. Terus yang antri udah sebanyak itu. Ini sudah berada di dalam ya, lagi menunggu antrian. Nah ini kita lagi antri ya, antri ke kesehatan ibu dan anak. Ini masih belum terlalu ramai ya, karena kita datangnya pagi, jam 7 datang ya teman-teman. Nah ini puskesmas bukanya sekitar jam 8. Ini antri nomor 3. Mudah-mudahan saya semua cepat banget, tinggal ngambil obatnya saja teman. Mbak Nur Habibah periksa kehamilan sama USG Ya. Bayarnya totalnya 95.000. Ada obatnya ditunggu ya. Ya, makasih. Ya. Ya Bu, ini sekalian nyari susu ya, tapi susunya di mana ya? Mampir beli susunya dia kan kenapa? Di sini kayaknya ada. Yang di Busari ya Mas? Apa? Nana sing stroberi di. Udah selesai, lanjut pulang aja lah. Udah selesai ya teman-teman, mampir Alfamart sebentar terus mau lanjut pulang. Halo teman-teman, saya sudah sampai rumah ya. Tadi alhamdulillah di puskesmasnya itu nggak ngantri, saya ke bagian nomor 3 dan cepet banget. Tadi ada USG juga, tapi dalam pandangan saya itu kirain USG-nya itu ada ruangan tersendiri gitu ya, yang ada monitornya, itu ada TV-nya di dinding. Ternyata enggak. Kalau yang di rumah sakit kan ada TV-nya di dinding, jadi saya pengen video itu USG-nya gimana. Nah tadi ternyata kalau di puskesmas itu USG-nya itu yang monitornya yang kecil gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak mau video. Ya lain kali aja ya teman-teman. Jadi saya tadi nggak mau video, tapi ya itu dokternya neranginya itu jelas banget, jadi saya paham dan alhamdulillah semua normal. Tapi nah ini foto USG-nya ada di sini teman-teman, ditempelin di sini. Dan tapi karena saya kan usia kan udah terlalu tua ya kalau hamil lagi. Tadi juga Bu Bidannya juga ngomong, kenapa kok pengen hamil lagi gitu, karena usia saya itu udah terlalu tua. Padahal di sini juga yang waktu tes terakhir pertama itu, yang waktu tes kehamilan yang pertama kali ke puskesmas itu kan ada dicek-cek gitu ya teman-teman. Saya waktu pertama kali ke puskesmas itu udah dicek itu laborat juga, terus cek jantungnya juga, karena mengingat usia ya sudah kepala 4 sih ya, jadi
kata dokternya itu terlalu rawan sekali gitu loh. Tapi sih kalau cek jantung, cek apa itu masih normal gitu loh teman-teman. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya, soalnya sekarang usia kandungan baru 9 minggu 6 hari teman-teman. Nah ini saya pakai umum. Terus tadi Bu Bidan, Bu Dokter semua ngasih saran kenapa ada rencana buka BPJS enggak Mbak gitu. Terus saya bilangnya nggak ada rencana dok. Lah kenapa nggak ada rencana? Ini karena kamu kan kehamilannya itu usianya udah nggak muda lagi gitu ya. Kalau boleh saran sih nggak usah hamil lagi gitu, karena terlalu tua gitu loh teman-teman. Ya gimana lagi ya, anak saya kan 1. Nah ini saya berencana hamil itu dari umur 35 tahun ya. Terus waktu itu kan saya pulang dari Taiwan itu umur 35 tahun bareng Mbak Isayang juga waktu itu. Ning ya, Kodarullah, waktu itu saya pulang dari Taiwan itu yang harusnya hamil malahan kecelakaan kaki kan, kaki saya itu patah. Jadi hamilnya ditunda dulu ya. Setelah itu program hamil lagi, hamil 3 tahun yang lalu saya hamil, ternyata Kodarullah juga keguguran ya teman-teman. Nah ini udah 3 tahun sekarang hamil lagi, masa iya sih nggak mau gitu loh teman-teman. Walaupun usia saya udah nggak muda lagi, juga banyak orang yang ngomong kenapa cuma 1, kenapa cuma 1 gitu ya. Saya juga mikirnya kenapa cuma 1 ya, orang gitu ya nggak hamil-hamil gimana ya teman-teman. Aduh malahan jadi curhat di sini. Ya udah abaikan saja, namanya orang ngomong ya, emang usia saya ya emang rawan sih begitu. Nah kembali lagi kenapa saya nggak bikin BPJS gitu. Terus tadi saya jawabnya sih nggak jenengannya nggak ada niat untuk bikin BPJS. Kenapa nggak ada niat? Kalau BPJS itu kan setiap hari harus itu ya, harus ada uang untuk setoran untuk iuran ya, bayar BPJS. Nah ini jadi kayak semacam ada beban gitu loh, setiap bulan itu harus setoran gitu. Kalau menurut saya kalau udah itu kan udah gitu ya. Tapi ya kan kata Bu Bidan, kata Bu Dokter itu kehamilan yang ini sangat beresiko karena usianya udah nggak lagi muda. Terus ya syukur-syukur sih bisa normal ya. Ya mudah-mudahan ya. Ya semoga saja ya, doakan ya teman-teman. Semoga saya dan dedek bayi yang ada di kandungan semoga selalu sehat, nggak ada suatu apapun ya. Saya juga berharapnya pengen normal. Soalnya dulu saya juga lahiran normal, yang sekarang pun mudah-mudahan harus normal juga ya. Tapi kan walaupun ya nggak tahu ya, ya pokoknya pasrah aja lah teman-teman. Terus saya tadi setelah pulang saya juga nanya ke Pak Su gimana mau bikin BPJS apa enggak. Pak Su bilang nggak usah lah, nanti kalau bikin BPJS setelah lahiran punya anak juga harus nyetorin, setiap bulannya juga harus setor ya, gitu juga malahan ya sama aja kan ya. Jadi ibaratnya kita nyicil. Kalau yang pakai umum kan langsung uang bruk gitu ya. Kalau BPJS kan ibaratnya kita juga sendiri, uang kita sendiri nyicil gitu setiap bulan teman-teman. Kalau menurut saya itu sih sama saja. Mohon maaf ya, malahan ini curhat. Nah terus tadi USG-nya namanya USG di puskesmas ya. Jadi USG-nya nggak begitu jelas dengan yang ada di rumah sakit, nggak sama seperti kayak adik ipar. Biasanya waktu itu kalau saya nemenin adik ipar USG di rumah sakit gitu, jelas banget gitu loh teman-teman, maksudnya janinnya gitu. Tapi kan saya nanya ke dokternya, gimana dok, kandungannya normal apa enggak? Normal bu, gitu. Normal, ini udah ada kantongnya, terus ada janinnya udah 2 cm. Nah itu normal. Nah ini kebetulan sekali
dokternya itu neranginya itu jelas banget dan saya paham. Itu yang penting teman-teman. Jadi nggak usah, kalau menurut saya sih nggak usah terlalu jelas, nggak apa-apa gambarnya, tapi yang penting dokter bisa baca itu kan USG, terus nerangin ke kitanya, itu yang bikin saya adem, bikin saya maksudnya paham gitu loh. Jadi nggak ada kendala apapun. Tapi yang dikhawatirkan karena umur saya itu yang udah terlalu tua gitu saja. Nah, janinnya juga udah terlihat, terus detak jantungnya juga udah ada gitu, kata dokternya itu seperti itu ya. Terus ini yang jadi masalah lagi ya, saya itu kondisi fisik saya itu terlalu lemah ya teman-teman. Jadi di kehamilan yang trimester pertama yang baru usia 2 bulanan seperti ini, terus saya setiap hari itu harus mual muntah, perut saya itu nyel-nyelan, kalau bahasa sininya itu nyel-nyelan, kayak mau muntah, makan pun nggak nafsu makan. Kata orang-orang sih kalau orang hamil itu pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan apa gitu yang nggak ada gitu. Saya kok enggak ya, saya itu nggak pengen makan apa-apa. Kalau ditanya sama bakso, kamu pengen makan apa sih? Makan, kasihan janinnya kalau nggak makan gitu. Saya kayak lambungnya sekarang, kayak lambungnya itu jadi kecil banget. Jadi saya minum 1 gelas pun itu nggak habis teman-teman. Jadi minum 1 gelas pun itu saya dicicil, jadi sekarang minum gelek gitu, terus nanti minum lagi, jadi harus telaten banget. Dan makan, sekarang saya makan juga sedikit sekali, karena kondisi perut saya yang nggak memungkinkan ya. Jadi perutnya itu kayak semacam asam lambung naik gitu loh, kayak perutnya itu kayak ada rasa enak, terus kayak kadang panas, pokoknya nggak enak banget, pokoknya rasanya nggak enak banget. Padahal di trimester pertama itu Bu bidannya bilang itu harus minum vitamin ya, harus minum vitamin, dan vitamin yang dari puskesmas. Ini yang pertama kali saya ke puskesmas dikasih vitamin ini ya. Ini namanya vitamin MMS ya, multivitamin, dan ini kandungannya bagus banget untuk ibu hamil. Dan saya tidak bisa makan vitamin ini teman-teman. Coba kalian yang periksanya di puskesmas dikasih vitamin seperti ini apa enggak, terus kalian bisa minum vitamin ini enggak. Jadi kalau malam hari saya kan minum vitamin ini pasti selalu muntah, dan baunya itu saya nggak tahan dan bikin lemes banget teman-teman. Jadi setelah minum vitamin ini, setengah jam kemudian saya langsung muntah, semua keluar, dan bau dari vitamin ini baunya amis banget, kayak bau besi dan sebagainya, pokoknya baunya yang nggak enak sama sekali ya. Jadi tadi saya konsultasi sama dokternya, saya nggak bisa minum MMS ini, padahal ini sangat penting untuk ibu hamil ya. Saya tahu ya. Tapi gimana keadaan perutnya nggak bisa menerima vitamin ini teman-teman. Jadi saya ngomong sama bu dokternya, gimana ya dok, saya nggak bisa, jadi saya cuma minum susu Prenagen gitu. Terus tadi alhamdulillah dokternya itu mengerti ya, jadi dikasih obat ini ya. Jadi obatnya ada kalsiumnya ya pagi hari, terus ada asetosalnya siang hari, terus ada asam folatnya untuk malam hari. Kata dokternya takutnya ini MMS-nya belum bisa masuk, jadi minum vitamin ini dulu katanya. Yang penting tadi saya udah ngomong sama dokternya, saya ada minum susu gitu. Nah ini dokternya baik sekali teman-teman. Jadi nanti kalau setelah kemungkinan ya trimester kedua saya baru lanjut minum vitamin ini ya. Terus tadi kan saya pakai umum. Tadi saya kan pakai umum. Terus saya juga ditawarin mau bikin BPJS, saya juga nggak mau ya teman-teman. Sampai dokternya bilang, kenapa nggak mau, rawan sekali nggak mau bikin BPJS. Emang ibunya ada jaminan perusahaan, biasanya yang nggak mau pakai BPJS itu pasti suaminya ada jaminan perusahaan loh, yang bekerja di mana, terus di apa biayanya itu diklaim sama perusahaan itu
100% murni dijamin sama perusahaan gitu. Dikira pak suami saya itu kerja gitu, kerjanya ada jaminan perusahaannya gitu, karena saya nggak mau pakai BPJS. Saya bilangnya enggak, suami saya kerjanya di rumah. Terus kata dokternya coba pikir-pikir lagi, karena benar-benar di usia saya yang nggak lagi muda itu rawan banget kalau seandainya nggak pakai BPJS, katanya biayanya bakal mahal kalau terjadi sesuatu gitu. Ya udah, ini sekedar sharing sama kalian ya. Kalau kalian juga boleh sharing ke saya tentang kehamilan kalian, bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini mengenai biaya karena saya periksanya di puskesmas, dan saya juga sadar diri karena saya nggak punya BPJS. Terus saya juga nggak kerja juga di rumah sebagai ibu rumah tangga, jadi saya periksanya di puskesmas saja ya. Jadi buat kalian mohon jangan kecewa ya kalau nggak ada video-video yang kurang menarik gitu, karena saya periksanya di puskesmas. Kalau di rumah sakit itu kan tempatnya bagus gitu. Kalau di puskesmas ya standar-standar saja. Terus video USG-nya juga nggak ada. Ya lain kali karena ada monitor itu yang kecil, mudah-mudahan berikutnya saya bisa memvideo walaupun kecil gitu, walaupun USG-nya itu gambarnya nggak begitu jelas ya, mudah-mudahan lain kali saya bisa memvideo sedikit. Terus mengenai biaya, karena biayanya nggak pakai BPJS, pakai umum. Ini tadi daftarnya itu 15.000 teman-teman, terus yang USG-nya itu 80.000 teman-teman, jadi totalnya 95.000 aja. Nah, nggak sampai 100, itu tadi saya ngasih uang 100, kembalinya 5.000. Udah ya, ini kayaknya videonya kepanjangan karena saya nyerocos terus ya ngomongnya. Jadi seperti itu dulu, saya juga mau lanjut mubaih, nyuci baju teman-teman. Ini udah siang tapi belum nyuci baju, cuci bajunya itu banyak saya ya, karena tadi terhambat ke puskesmas. Paksu juga tadi yang harusnya jualan, jadi jualannya tertunda ya. Jadi tadi pulang ke rumah langsung saja Paksu itu pergi jualan ya. Oke, doakan ya teman-teman, semoga saya dan bayi yang ada di kandungan saya itu sehat-sehat terus ya, tidak kurangan suatu apapun, pokoknya dilancar-lancar semuanya karena usia saya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.